Saya tertarik membuat konten ini karena ini pertanyaan yang banyak masuk ke DM saya. Akankah Lesti dan Rizky Bilar rujuk kembali? Bahwa hasil visum keluar ini menunjukkan fakta yang selama ini belum diungkap. Dan ini sempat diucapkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang kecil tapi dibesar-besarkan. Selama penyidikan ini terjadi, dua orang ini tadi jangan disatukan. Ada hal yang lebih ditakutkan lagi jika ternyata ini diduga terjadi. Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Saya tertarik membuat konten ini karena ini pertanyaan yang banyak masuk ke DM saya. Akankah Lesti dan Rizky Bilar rujuk kembali? Dan saya mencoba untuk mencari tahu akankah atau sudahkah ada orang yang membuat konten serupa. Ini tercatat Mbah Mijan, juga ada salah satu adik junior saya di sulap yang beberapa kali mungkin dia juga belajar ke saya sih di sini, dan ini namanya Marcel Wen. Dia ini meramal bahwa ada kemungkinan jika Lesti dan Rizky Bilar ini rujuk kembali. Ya, kemungkinan itu ada sih. Tapi yang menarik bukan ramalannya. Yang menarik adalah banyak sekali komentar yang mengatakan ramalannya adem banget. Semuanya kayaknya cuman di sini yang nggak memojokkan dan sebagainya, seperti itu. Yang saya kira ya wajar, karena tentu saja sebagai seorang Leslar lovers yang setelah 2 tahun ini melihat kebersamaan mereka terus terjadi hal seperti ini, masih di fase yang tidak percaya bahwa ini semua terjadi. Tapi yuk kita akan bicara tidak hanya dari harapan saja, tidak hanya dari anggapan dan juga harapan mendengarkan ramalan atau pernyataan yang adem, yang sesuai dengan keinginan, tapi kita juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Tetap Rizky Bilar di sini hanya sebagai terlapor, belum menjadi tersangka, bahkan belum naik menjadi terdakwa atau apapun juga. Artinya kita angkat semua hal tentang presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Kita masih menganggap hal ini tidak dilakukan. Tapi di sisi yang lain, kita pun juga harus percaya bahwa Lesti telah mengalami KDRT. Yuk kita akan lihat fakta-fakta apa yang akan bisa kita baca. Kembali di sini, kalau kalian menginginkan konten yang adem, mungkin tidak di sini. Karena kita akan melihat fakta-fakta yang bertolak belakang dengan hal itu tadi. Tapi tidak apa-apa, tidak harus berkomentar. Mungkin kalian ingin mengetahui yang sesungguhnya apa, kita akan lihat menggunakan kartu. Dan kartu yang pertama ini menunjukkan bahwa hasil visum keluar ini menunjukkan fakta yang selama ini belum diungkap. Visum et repertum atau sesuatu yang tertinggal dari sebuah kejadian yang diadukan ini adalah bukti otentik ilmiah yang tidak akan bisa kita fabrikasi. Artinya, bukti itu berbicara untuk dirinya sendiri. Dan dari visum yang keluar, ini disebutkan bahwa terjadi beberapa lebam di beberapa bagian tubuh Dedek Lesti ini. Artinya tidak hanya satu bagian saja, tapi ada beberapa bagian. Disebutkan juga lebamnya karena benturan benda tumpul. Tetap kemungkinan terjatuh, terpleset, tapi kalau terpleset terus yang terluka ini ada banyak. Apakah dia terpleset di tempat yang ada barang-barang yang menonjol seperti itu, atau jatuhnya berulang kali, atau di tangga, mungkin kita belum tahu. Dan untuk itu perlu dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Tapi hasil visum tentu saja tidak bisa direkayasa. Dan kenyataan bahwa dia ini lebam-lebam, ini adalah fakta yang harus kita terima. Nah, berangkat dari sini saja, jika kalian menikah terus kemudian bertengkar berakhir dengan lebam-lebam, apakah kalian masih akan tetap ingin mempertahankan pernikahan kalian? Tidak usah dijawab sekarang, yang mau tulis komentar di bawah silahkan, atau mungkin mau curhat karena selama ini sempat mengalami hal yang serupa tapi belum berani mengadukannya. Yang berikutnya adalah fakta, di mana pengacara dari Rizky Bilar ini menyampaikan fakta-fakta yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang selama ini diasumsikan dari laporan dan isi laporan yang dibuat oleh Dedek Lesti ini. Seperti bukan dibanting tapi kebanting. Lalu itu bukan dipukul tapi ditepis. Dan penepisan terjadi karena adanya dugaan menarik kalung yang dikenakan oleh Rizky Bilar. Hal-hal seperti ini tentu saja tidak akan kita tuduhkan sebelum polisi melakukan penyidikannya. Tetapi dari sini, ini artinya berbeda, dan juga seandainya informasi ini disusun, mereka ingin menyampaikan satu kesimpulan yang seakan-akan atau saya duga, dan ini sempat diucapkan bahwa ini adalah sesuatu hal yang kecil tapi dibesar-besarkan. Benarkah hal itu terjadi?
dengan seperti itu tadi. Dan fakta yang menunjukkan bahwa pengacara dari Lesti Kejora memilih untuk diam, tidak mengatakan apapun, menahan diri dan menyerahkan semua proses kepada penyidikan dari kepolisian. Tidak ada sanggahan, tidak ada tambahan hal yang baru, dan artinya kita masih harus menunggu seminggu lagi sampai Rizky Bilar nanti akan mau datang ke kepolisian. Permasalahannya, apa yang akan terjadi selama rentang waktu itu tadi? Kita ketahui bahwa Dede Lesti ini akhirnya pergi umroh, dan Rizky Bilar yang terkena gangguan psikis harus berjumpa dengan ustadz salah satunya. Dan apakah akan ada komunikasi di antara mereka? Kita harus ingat bahwa kita di sini ini baru bicara tentang KDRT-nya, belum perselingkuhan yang terjadi. Tapi anggap saja perselingkuhan itu tidak terjadi pun. KDRT ini adalah sesuatu yang lebih berat daripada apa yang satunya itu tadi. Mungkin ada beberapa orang, termasuk pasien-pasien yang menelpon saya, memaafkan saat suaminya berselingkuh. Tapi KDRT itu level yang berbeda. Tidak hanya psikis, tapi fisik pun dilukai. Tapi kembali, jika ini benar dilakukan. Karena jika tidak, maka sebenarnya akan sangat kasihan terhadap Rizky Bilar. Dan karenanya saya selalu mengajak kalian semua untuk mengangkat praduga tidak bersalah. Tapi kembali, kita pun harus percaya kepada Dede Lesti yang telah membuat laporan tentang apa yang terjadi. Tapi yuk kita sekarang akan masuk ke fakta laporan itu sendiri. Ini masih tetap edisi spesial untuk kalian yang mengharapkan ramalan yang adem dan masih berharap mereka akan kembali. Jika ternyata apa yang terjadi itu disangsikan, dan ini semua adalah hal kecil yang dibesar-besarkan, apakah artinya ada dugaan bahwa Dede Lesti ini sebenarnya drama, melebih-lebihkan, membuat hal yang kecil terus dibesar-besarkan? Jika memang seperti itu, apa untungnya untuk Dede Lesti? Mengapa dia harus menyakiti dirinya sendiri? Atau misalkan kalau terjatuh terus kemudian dia membuat lebih lebam lagi, apakah memang betul ada dugaan itu? Tapi anggap saja seandainya betul, apa untungnya? Dan jika dia membuat laporan polisi, artinya ini adalah dia harus siap semua hal ini menjadi viral seperti sekarang ini tadi. Dan apa yang akan didapatkan dari keviralan ini? Apakah uang? Apakah kepopuleran? Saya pikir malah akan sebaliknya. Artinya kita harus berpikir, apa yang terus kemudian membuat Dede Lesti ini akhirnya mengorbankan sesuatu yang seharusnya ini bisa lebih besar, lebih indah, lebih kaya, lebih terkenal, dan akhirnya dia memilih untuk melapor ke polisi. Dia tahu ini akan viral dan bisa saja berujung kepada perceraian. Apakah Dede Lesti tidak menghitung tentang kerugian kontrak yang akan dialaminya? Yang tentu saja dia mendapatkan popularitas yang lebih lagi karena hubungannya bersama dengan suaminya dan anak yang dilahirkannya. Artinya di sini saya tidak menemukan motif jika ternyata ini diduga dilebih-lebihkan. Apa keuntungan yang akan didapatkan? Malah kerugian yang akan terkandung di dalamnya. Seharusnya kan dia nggak perlu lapor. Dan ada lagi dugaan bahwa sebenarnya mereka berdua ini sudah baikan lagi. Jadi sudah disuapin, terus kemudian sudah nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi ada pihak ketiga yang mengompori mereka, diduga ya, untuk membuat laporan. Nah, ini semakin juga kalau saya pikir tidak masuk akal. Karena buat apa Dede Lesti akhirnya melapor jika dia mengetahui bahwa ini hanya akan merugikan dia dan juga orang yang dia sayangi? Ini artinya bisa saja diduga Dede Lesti sudah hilang kesabaran. Bisa jadi dan diduga ini tidak terjadi kali ini saja. Dan ini bisa jadi adalah puncaknya. Dan jika memang demikian, bukankah seharusnya kalian semua para wanita mendukung apa yang dilakukan oleh Dede Lesti? Dan jika nanti terbukti benar apa yang dilaporkan, harusnya kalian semua mengecam apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Ingat, jika benar, maka kemudian saya nggak mengerti kepada orang-orang yang masih berharap mereka akan bersama. Jika ini benar terjadi, apa alasan mereka harus bersama? Sebagai sesama wanita, akankah kalian seegois itu demi melihat idola yang kalian sukai ini bersama? Salah satunya harus menahan beban dan menderita karena dugaan KDRT yang saat ini sedang diselidiki. Betulkah kalian setega itu? Ada yang mengatakan hanya Allah yang mengetahui kejadian saat itu. Ada yang mengatakan lagi demi Baby L semoga mereka ini tetap bersama. Ada yang mengatakan bahwa ini hanya sentilan dari Allah dan semoga nanti akan dibuka
akan jalan dan mereka akan kembali bersama lagi. Apakah kalian meragukan apa yang dilaporkan oleh Dede Lesti? Bahkan jika kalian mengetahui bahwa perceraian adalah hal yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah, maka saya mendengar bahwa Habib Jafar mengatakan perceraian itu menjadi wajib jika ternyata melanjutkan pernikahannya hanya membawa keburukan. Masih tega mendoakan bahwa mereka akan terus bersama jika benar ini terbukti. Dan jikalau memang baikannya itu ada, maka kita harus tahu siklus dari KDRT itu. Untuk yang pernah mengalami KDRT, bantu saya dengan menuliskan komentar kalian di bawah sini. Tapi tahukah kalian bahwa siklus KDRT itu adalah terjadi, kemudian meminta maaf, terus kemudian membaik-baiki dengan memberikan sesuatu yang berlebihan, terus kemudian menyayangi bak honeymoon, terus kemudian biasa lagi, dan dilakukan KDRT lagi, dan berulang lagi seperti itu. Saya tidak menggiring opini, karena saya tetap memberikan dua hal yang mungkin akan terjadi, jika benar dan jika tidak. Maka jika kalian memang menyayangi Dede Lesti, jika kalian memang Leslar lovers, maka dukunglah Dede Lesti dengan semua pernyataannya itu tadi. Dan dukung Dede Lesti jika dia memang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Jika semuanya memang terjadi, saya tetap fair dong, dan tidak hanya menceritakan hanya dari satu sisi saja. Dan untuk itu, saya katakan bahwa mereka berdua ini tetap harus dipisahkan. Jangan pernah disatukan atau berjumpa. Selama penyidikan ini terjadi, dua orang ini tadi jangan disatukan. Ada hal yang lebih ditakutkan lagi jika ternyata ini diduga terjadi, yaitu gaslighting yang mungkin saja akan bisa dilakukan. Mau tahu gaslighting itu apa? Silahkan googling, ada di bawah sini, atau kalian cermati konten saya setelah konten yang ini. Mengapa seperti itu? Karena untuk orang-orang yang di KDRT oleh pasangannya, mereka akan kebingungan terhadap perasaannya sendiri. Hal yang menyakitkan, tapi malah dilakukan oleh orang yang paling dicintai. Hal yang paling menyedihkan, malah dilakukan oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Tidak hanya fisik, psikis pun akan kena di sini. Bahkan kalau menurut saya, bisa jadi ada gangguan jiwa yang akan muncul dari kejadian ini. Maka memisahkan mereka adalah strategi yang terbaik, agar keputusannya tidak saling dipengaruhi oleh satu dan yang lainnya. Kalaupun ternyata ingin damai, sebaiknya diselesaikan dulu penyidikannya. Dan jika memang terbukti tidak terjadi, maka proses damai bisa dilakukan. Sebelum itu, marilah kita tunggu pihak kepolisian melakukan investigasinya. Dan kita jangan juga memperkeruh suasana dengan menjelek-jelekan salah satu pihak, menggali-gali kesalahannya, berlebihan mendukung Dede Lesti juga itu salah. Kita tempatkan semua pada porsinya, lakukan pada porsinya, sehingga kita akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa saya mengangkat cerita ini dan mengapa saya mengulas tanpa henti adalah karena inspirasi dari Lesti Kejora ini. Jika memang ini terjadi, saya bayangkan akan banyak sekali kasus KDRT yang akan terbuka dan terungkap. Karena saya yakin ini akan membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup dan menginspirasi banyak wanita untuk berani mempertahankan harga dirinya. Apakah kalian salah satu korbannya? Dan jika kalian mengalami KDRT dan sulit keluar dari kondisi ini, saya persilahkan untuk menulis komentar atau mengirimkan pesan ke nomor saya. Jika ternyata apa yang menimpa kalian ini sudah mengancam jiwa, dan jika kalian juga ketakutan akan ini semua, silahkan tuliskan dan saya akan membalas dengan ramalan secara cuma-cuma, agar kalian bisa membuka mata dan menyadari bahwa kalian semua bernilai. Jika tidak untuk diri kalian, paling tidak untuk anak-anak yang kalian sayangi dan menyayangi kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.